Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 10 IPS. Kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Di hari Rabu kan kita sudah materi mitologi Yunani. Kita melanjutkan ke peradaban Cina. Kita nggak bahas mengenai kehidupan sosial, ekonomi, atau awal peradabannya, karena sudah kita bahas di semester sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan mengenai hal yang berhubungan sampai dengan sekarang, yaitu filsafat Cina gitu ya. Jadi kenapa saya sebutkan berhubungan sampai sekarang, karena masih banyak yang menganut dari beberapa filsafat ini dan mempercayai gitu ya. Kita lihat apa sisi positifnya gitu, kenapa masyarakat sekarang masih tetap menganut filsafat Cina. Nah, yang pertama dilihat dari filsafatnya di sini, perkembangan awalnya gitu ya, karakteristik filsafatnya, periodisasi filsafatnya. Perkembangan awal dari filsafat Cina yaitu yang pertama, tradisi pemikiran filsafat Cina ini bermula sekitar abad ke-6 Masehi. Waktu itu ada dinasti Zhou gitu ya. Sebelum ada dinasti Zhou itu ada dinasti Shang. Kalau kamu masih ingat, boleh kamu lihat di materi peradaban Cina yang pernah saya kasih waktu itu, masih ada di YouTube gitu ya. Bisa kamu cari, ada penjelasan mengenai peradaban Cina. Nah, dinasti Zhou ini adalah dinasti yang menghasilkan filsafat Cina. Awal mula maksudnya ya. Awal mula si filsafat Cina itu ada di dinasti Zhou. Confucius, Lao Tse, Mengse, dan Chuang-Tzu dianggap sebagai peletak dasar gitu. Di latar belakangi oleh keadaan yang kacau, filsafat Cina itu lebih banyak memusatkan perhatian pada persoalan politik, kenegaraan, dan etika. Jadi memang mirip seperti filsafat di Eropa, Yunani Romawi. Mereka muncul, tokoh-tokoh pemikir ini muncul atau mengkritisi keadaan yang mereka alami saat itu. Jadi ketika seseorang mengkritisi, pasti ada sesuatu yang salah di negaranya gitu ya. Begitu pula di era dinasti Zhou gitu ya, muncullah filsafat ini di latar belakangi oleh keadaan, persoalan politik yang kacau, kenegaraan ya, dan juga etika gitu. Karakteristiknya itu adalah ciri-cirinya berarti ya. Yang pertama adalah dalam pemikiran kebanyakan orang Cina ada teori dan pelaksanaan tidak dapat dipisahkan. Teori dan pelaksanaannya gitu ya. Jadi bukan hanya percaya pada teori, tapi mereka juga melaksanakan apa yang dituliskan gitu ya. Secara umum filsafat ini bertolak dari semacam humanisme, ini berkaitan dengan ilmu kemanusiaan gitu ya, sosial berarti ya. Dalam pemikiran filosof Cina, etika dan spiritualisme, masalah kerohanian maksudnya ya, menyatu secara padu gitu ya. Rohani, spiritual, dan etika, tingkah lakunya gitu, tingkah laku, faktor dari luar dan faktor dari dalam itu menyatu gitu ya. Meskipun menekankan pada persoalan manusia, humanisme sebagai makhluk sosial, persoalan yang bersangkut paut dengan pribadi atau individualitas tidak dikesampingkan juga gitu. Filsafat Cina secara umum mengajarkan sikap optimis dan demokratis. Tadi ya. Oke, selanjutnya adalah agama dipandang tidak terlalu penting dibandingkan kebijakan filsafat. Itu poinnya ya. Jadi agama apa yang anut saat itu? Walaupun di sini kelihatannya Buddha, tapi bukan Buddha ya. Belum ada agama Buddha, belum agama Islam, Kristen pun belum gitu ya. Di sana waktu itu masih sistem politeisme gitu. Politeisme itu apa? Kamu harus ingat-ingat di materi umum peradaban Cina waktu itu ya. Jadi mereka menyembah beberapa dewa gitu ya. Dewa matahari, dewa langit, dewa petir, dan macam-macam gitu ya. Jadi di sini tidak terlalu dipandang penting dibandingkan kebijakan ini gitu ya.
penghormatan terhadap kemanusiaan dan individu tampak dalam filsafat hukum dan filsafat politik. Dilihat dari sudut pandang intelektual, para filosof Cina ini berhasil membangun etos masyarakat Cina seperti mencintai belajar, mendorong orang gemar melakukan penelitian mendalam gitu ya atas segala sesuatu yang belum memecahkan dan melakukan sesuatu. Jadi berdasarkan apa? Rasional gitu ya, meninggalkan sesuatu yang irasional menuju ke yang rasional gitu ya. Selanjutnya periodisasi, berarti ngomongin tentang waktunya ya. Filsafat Cina dari zaman Cina kuno itu sudah muncul ada sebutan Konfusianisme, Taois oleh Tao Te Ching ya gitu ya, mazhab Yin Yang, Maoisme Mao Xia, dialektisisme itu Ming Chia, legalisme itu Fei Xia. Terus lanjut ini di Cina kuno, terus ada Cina pembaruan, Cina neo-konfusianisme, dan Cina modern gitu ya, kita lihat ya. Nah, yang Konfusianisme, jadi ini periodisasi filsafat Cina kuno ya. Ini kan muncul tadi di era Zhou, dinasti Zhou. Konfusianisme itu dikembangkan pertama kali oleh Konfusius, jadi sesuai dengan namanya gitu ya. Pemikiran Konfusius itu terfokus pada bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi negaranya. Karena pada masa Konfusius hidup, negaranya sedang mengalami kekacauan. Ya ini peletak dasar sih, gitu ya. Jadi filsafat ini adalah peletak dasar dari filsafat di Asia bahkan, ya. Salah satu pemikiran Konfusius yang amat penting berkaitan dengan perbaikan masyarakatnya adalah konsep pembetulan nama. Ajaran Konfusius pada awalnya merupakan petunjuk tentang bagaimana manusia itu harus berperilaku. Ajaran ini diterima sebagai suatu kepercayaan. Memasuki di abad modern, ajaran ini mulai dianalisis, dikembangkan, dan diterapkan pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat modern, gitu ya. Pandangan dasar Konfusius itu adalah sistem pemikiran Konfusius ini menggunakan Dao. Dalam kerangka acuan ini, Dao mempunyai pengertian cara hidup atau tata cara kehidupan insani seorang gitu ya, tata cara kehidupan manusia gitu. Konfusianisme menekankan pada tata cara manusia harus sesuai dengan tata cara alam. Jadi ada skema hubungan manusia menurut Konfusiusme, Dao-nya ini ya. Konfusius itu sebetulnya Dao di sini manusia dan manusia. Jadi perilaku manusia antara manusia atau tingkah laku atau tata cara kehidupan manusia itu sesuai dengan Dao. Gitu ya. Manusia menurut Konfusius itu, dalam pandangannya itu, Konfusius manusia merupakan fungsi dari alam, artinya manusia harus merujuk pada alam dalam menjalani kehidupannya. Dengan mengikuti aturan alam, manusia dapat mempertahankan posisinya yang baik di dunia dan terhindar dari kekacauan. Tujuan manusia ini adalah mencapai keharmonisan baik dengan alam maupun dengan sesamanya. Itu Konfusius. Gitu. Konsep pembetulan nama yang pertama-tama harus dilakukan jika ia memerintah negara. Menurut Konfusius itu adalah pembetulan nama-nama. Hendaknya jadi seorang penguasa itu bersikap sebagai penguasa, seorang menteri bersikap sebagai menteri, seorang bapak bersikap sebagai bapak, seorang anak juga harus bersikap sebagai anak. Contoh, kaisar adalah putra langit yang mendapat mandat dari langit. Oleh sebab itu, ia harus memerintah dengan menjalankan aturan dari langit. Namun jika ia melakukan korupsi, maka ia bukan lagi penguasa, dia adalah koruptor. Gitu. Maksud dari pembetulan nama itu berarti jabatan atau nama gitu ya dari yang dia sandang harus dipertanggungjawabkan gitu. Dia kaisar, dia putra langit, dia harus menjadi pedoman gitu kan, karena apa? Dan dia mendapat mandat dari langit gitu. Sesuai aturan langit pastinya gitu. Ketika dia melakukan kesalahan berarti bukan lagi penguasa gitu. Gitu seorang bapak layaknya mengayomi keluarganya. Jika dia berbuat tidak mengayomi keluarganya berarti bukan sebagai bapak, tidak menjadi kepala keluarga lagi, seperti itu ya. Maksud dari pembetulan nama itu adalah nama yang dia sandang itu harus dipertanggungjawabkan. Etika Konfusianisme itu etika menekankan pada
bahwa ya manusia merupakan makhluk yang harus mementingkan hubungan dengan sesamanya. Nah tadi ya, yang Dao, yang ada skema yang dipantu Dao manusia-manusia, gitu ya. Jadi manusia makhluk yang harus mementingkan hubungan dengan sesamanya. Oleh karenanya, manusia harus mengikuti tata cara yang diturunkan oleh leluhurnya. Kebijakan utama yang harus dilakukan manusia adalah menjalankan peri keadilan kelurusan Yi dan peri kemanusiaan Yin. Tuh, ya. Peri keadilan berarti menjalankan apa yang seharusnya. Peri keadilan ini merupakan hakikat formal kewajiban manusia dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Sedangkan peri kemanusiaan merupakan hakikat material yang sifatnya konkret, manusia konkret. Hakikat manusia internasional adalah mengasihi manusia-manusia lain. Itu kalau peri kemanusiaan, ya. Makanya peri kemanusiaan itu ya peduli terhadap sesama manusia, maksudnya gitu ya. Terus kemudian kalau peri keadilan berarti sesuai yang seharusnya dilakukan, gitu ya, hakikatnya gitu. Dalam etika Konfusianisme, peri kemanusiaan itu bertolak ukur pada diri sendiri. Manusia itu harus melihat pada dirinya supaya dapat mengerti orang lain. Nah, yang kedua ada Tao. Dari Konfusius berkaitan dengan tata etika manusia, gitu ya. Konfusius itu adalah tokohnya adalah Tao Te Ching, tokoh yang terbesar. Nama lainnya ada Tao Te Ching, tokohnya ada Lao Tzu. Ya. Lao Tzu. Pokok-pokok ajaran dari Tao Te Ching itu terutama mengenai metafisika dan filsafat sosial. Tao itu adalah artinya jalan atau kebajikan, Chiang itu adalah Te Ching itu adalah kitab. Sebab-sebab timbulnya Taoisme berkaitan dengan keadaan di dinasti Zhou yang mengalami masa kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan dan ambisi kekuasaan dari orang-orang lingkaran kekuasaan itu. Taoisme itu menempatkan ajaran kebajikan, Te, ya, sebagai tema sentral dalam etika filsafatnya. Kebajikan Te merupakan suatu yang ingin dituju oleh para penganut Taoisme. Begitupun Te, kebajikan, adalah buah dari hasil yang diperoleh seorang melalui apabila dia menjalankan Tao yang tadi sini ya. Tuh, jalannya gitu. Hidup dalam simbolisme Tao, jalan itu diibaratkan air. Seseorang memiliki kekuatan moral besar dan kepribadian luhur bagaikan air, jalan ya. Tadi yang menurut Lao Tzu, kebajikan Te itu diartikan sebagai karakter atau kekuatan moral yang mengandung 3 unsur: mengusahakan, jujur, dan kasih sayang. Filsafat ini dapat dikatakan empiris dan juga praktis, gitu ya. Kebajikan berarti pula jalan Tao untuk menuju kebahagiaan sempurna. Jalan ini ya untuk menuju kebahagiaan sempurna. Substansi filsafat Taois ini berletak pada persoalan cara hidup manusia sesuai dengan alam. Nih poinnya, gitu ya. Terletak pada persoalan cara hidup sesuai dengan aturan alam. Ajaran ini memang agak sulit ya untuk dipahami karena tidak sistematis, hanya berupa sair-sair dan simbolik. Bahkan buku utama Tao Te Ching itu merupakan sair-sair yang bahkan multifak-tafsir gitu ya. Pada perkembangannya ternyata Taoisme berkembang menjadi agama sekaligus filsafat. Menjadi filsafat karena banyak kalangan yang menganggap bahwa Taoisme bukan agama, tetapi justru dasar dari semua agama yang universal gitu ya. Ini bukan agama tapi dasar dari agama universal. Itu sebutan bagi mereka yang menganggap ini bagian dari filsafat. Sebagian lagi menganggap, terutama pemeluknya, bahwa Taoisme itu merupakan agama karena ajarannya adalah tentang cara hidup manusia yang kompleks, yang ngikutin aturan Tao tadi alamnya. Di Tiongkok, Taoisme sebagai filsafat disebut Tao Chia, sementara Taoisme sebagai agama disebut Tao Chiao. Ya. Kita lanjutkan nanti lagi ya, anak-anak kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.